Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvenita Gunawan Putri, teman-teman bisa memanggil saya Vivin. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama untuk mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu konsep dasar komunikasi bisnis. Jadi di sini ada pendapat menurut Harold Laswell. Jadi who says what in which channel to whom what with what effect. Jadi bagaimana sih cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi? Menurut Harold, cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan. Seperti yang pertama, siapa mengatakan apa? Jadi orangnya siapa? Kemudian dengan saluran apa? Mungkin kalau sekarang kita bisa klasifikasikan seperti apakah melalui media sosial atau melalui media massa atau berbicara secara langsung dan sebagainya. Kemudian kepada siapa? Ini menjelaskan siapa sih lawan bicara kita gitu. Kemudian dengan pengaruh bagaimana? Jadi apakah dengan hal-hal yang kita sampaikan itu melalui komunikasi tersebut dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap orang yang kita ajak bicara. Jadi definisi secara umum di sini dapat dijelaskan bahwa ada proses kegiatan pengoperan atau penyampaian berita atau informasi dari komunikator terhadap komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua pihak, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Di sini terdapat beberapa pengertian juga terkait komunikasi. Di sini menurut Himstreet and Batty dalam Purwanto itu menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik melalui simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Kemudian kalau Rogers dalam Dewi ini menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Jadi konteksnya yang pertama, komunikasi dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Jadi mungkin teman-teman dalam kondisi yang mengharuskan terjadinya komunikasi, entah itu hanya sekedar bertanya maupun untuk memahami sesuatu hal, itu komunikasi dapat terbentuk. Jadi hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan. Kemudian secara fisik, konteks komunikasi selalu terjadi dalam beberapa pengaturan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menentukan topiknya itu apa. Misalnya kita lagi seru nih bahas apa sekarang. Oh iya ada kasus seperti ini. Oh iya lagi rame berita seperti ini. Itu dapat menciptakan komunikasi-komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Kemudian secara sosial, komunikasi terjadi suatu hubungan antar para pihak yang melakukan komunikasi. Jadi komunikasi ini kita lakukan dengan dua orang maupun tiga orang maupun beberapa orang. Kemudian di sini mungkin terjadi komunikasi antar satu sama lain. Kemudian kronologis dalam suatu interaksi. Biasanya komunikasi akan terbentuk mungkin melalui cerita ya. Kadang ada beberapa orang yang dia senang cerita, melakukan menceritakan pengalaman hidupnya, kemudian orang lain mendengarkannya, dan sebagainya. Di sini dapat menjalin adanya komunikasi. Kemudian, latar belakang budaya dari para pihak yang melakukan interaksi atau komunikasi. Nah, di sini juga bisa terjadi misalnya, oke, taruhlah saya orang Jawa nih, kemudian ketemu lagi sama orang Jawa. Di sini kita dengan bangganya menceritakan, oh iya, kalau di Jawa tuh seperti ini loh. Oh iya, ternyata iya sama, saya juga seperti ini, dan sebagainya. Ini akan menimbulkan topik-topik yang menyenangkan, kemudian adanya interaksi dan komunikasi pun terjadi antara beberapa pihak, seperti itu. Komunikasi ini memberikan tujuan beberapa hal. Yang pertama, memberikan informasi kepada lawan. Hal ini jelas ya, dengan adanya komunikasi, kita itu dapat menerima maupun memberikan informasi.
Ya, yang kedua ini diberi informasi kepada lawan. Jadi kebalikannya seperti yang pertama tadi. Kemudian dapat juga mempengaruhi orang lain atau merangsang minat, mengurangi permusuhan, atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu tugas. Jadi di sini biasanya kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita ngomong di depan nih, seperti saya mungkin sekarang. Saya di sini sedang berkomunikasi dengan teman-teman dan saya mempengaruhi teman-teman itu untuk ayo yuk kita belajar komunikasi bisnis sama-sama. Nanti di sini kita bisa saling diskusi, saling tanya jawab dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini saya juga termasuk mempengaruhi teman-teman untuk ayo yuk kita sama-sama belajar seperti itu. Hal seperti ini menimbulkan adanya komunikasi. Kemudian menyelesaikan masalah. Nah, di sini teman-teman juga terus belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, hal inilah yang membedakan antara teman-teman dari D4 ya, dengan teman-teman yang mungkin dari D3. Teman-teman dituntut untuk dapat melakukan pengambilan keputusan, termasuk bagaimana menyelesaikan masalah. Semakin dewasa, teman-teman akan semakin dihadapkan oleh berbagai masalah. Maka dari itu, mulai dari sekarang, teman-teman harus dapat belajar bagaimana sih cara menyelesaikan masalah. Oh iya, kalau ada masalah seperti ini, maka saya harus mengambil seperti ini. Kemudian dari masalah itu, kita bisa rumuskan apa saja masalahnya. Oh, masalahnya di sini. Kita harus cari tahu bagaimana cara mengatasinya. Untuk mengatasinya, maka diperlukan adanya pengambilan keputusan. Maka komunikasi ini perlu dilakukan untuk mengambil keputusan, termasuk mungkin dalam mencari informasi dan sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah mengevaluasi perilaku secara efektif. Pada prinsipnya, komunikasi itu tidak dapat dihindari. Kemudian komunikasi juga terjadi pada suatu tingkatan. Ya, hal ini mungkin dapat terjadi seperti di organisasi maupun teman-teman di komunitasnya. Kemudian mungkin saat ini saya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa, maka komunikasi itu dapat terjadi pada suatu tingkatan. Maka dari itu kadang kita memiliki beberapa sikap yang harus dilakukan. Oke, saya lanjut lagi. Jadi komunikasi itu dapat terjadi pada suatu tingkatan. Di sini maka dari itu saya akan menekankan kepada mahasiswa bahwa terdapat etika yang penting untuk bagaimana sih menjalankan komunikasi itu yang baik. Jadi beda nih, misalnya saya komunikasi dengan teman-teman. Itu berbeda dengan saya mungkin komunikasi dengan atasan saya, misalnya Bu Kajur ataupun Pak Direktur dan sebagainya. Itu terdapat beberapa tingkatan. Jadi caranya bagaimana, mungkin dengan sopan santun, mungkin dengan bahasa yang bagus, kemudian dengan gestur tubuh juga yang mendukung, dan sebagainya. Kemudian komunikasi ini tidak dapat ditarik atau diubah kembali. Jadi hati-hati ya kalau ngomong, biasanya kan gitu ya kita dengar ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam pemilihan kata, pemilihan bahasa, terus gimana caranya kita biar tidak menyakiti lawan bicara kita, komunikasi yang santun, dan sebagainya. Apalagi kita tinggal di Jawa ya, hidup di Jawa, di mana etika sopan santun itu sangat diunggulkan, sangat diutamakan. Kemudian komunikasi adalah sebuah proses. Mungkin berbeda ya, antara komunikasi antara dua orang yang sudah pernah ketemu sebelumnya, dengan komunikasi antar dua orang yang belum pernah ketemu sama sekali. Ini nanti biasanya kembali lagi dengan pribadinya masing-masing, apakah supel atau enggak, kemudian apakah masih malu-malu, dan sebagainya. Maka dari itu, semoga teman-teman di mata kuliah ini nanti kita bisa belajar pede berbicara di depan, pede berbicara di depan banyak orang, pede berbicara dengan orang baru yang baru kita temui, dan sebagainya. Kemudian komunikasi bukan sebuah obat panacea. Jadi bukan obat segala sesuatu penyakit ya di sini. Kemudian komunikasi terjadi karena faktor etika.
Jadi jangan sampai kita itu dinilai sebagai pribadi yang mungkin angkuh, yang nggak mau kenal, nggak mau ngobrol nih, sombong banget sih, dan sebagainya. Nah, beda lagi prinsip biasa dengan prinsip komunikasi bisnis. Apalagi di sini ada konteks bisnis ya. Seluruh perilaku mengkomunikasikan sesuatu dengan sengaja atau tidak. Jadi biasanya ada tujuan tertentu nih kalau di bisnis. Kemudian komunikasi nonverbal sangat berpengaruh terhadap persepsi. Nanti kita dari teman-teman kelompok 1 akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal, apa itu komunikasi nonverbal. Kemudian konteks berpengaruh pada komunikasi. Jadi biasanya kalau komunikasi bisnis itu tergantung dengan konteksnya. Kita lagi membicarakan apa, membicarakan bisnis apa, dan sebagainya. Kemudian arti terdapat pada orang-orang, bukan pada kata-kata. Jadi biasanya orang-orang itu akan tergantung bagaimana orang-orang itu menerima informasi dari komunikasi-komunikasi bisnis. Kemudian komunikasi tidak dapat diubah, ini sama ya. Kemudian komunikasi adalah sirkuler, bukan linear. Kemudian gangguan berpengaruh pada komunikasi. Jadi biasanya kalau misalnya kita lagi ngobrol, kita lagi komunikasi, ada gangguan-gangguan. Seperti mungkin ini tadi saya sedang komunikasi, ngobrol sama teman-teman. Tapi ternyata ada gangguan, mungkin saya bisa nerima tamu. Oh iya, ada tamu, bentar ya. Komunikasi kita akan terputus. Atau, oh bentar ada telepon. Komunikasi ini akan terganggu. Hal itu dapat dibilang adanya gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. Kemudian, memiliki dasar permufakatan, dapat menjamin keberhasilan dalam komunikasi, kemudian komunikasi memiliki efek. Jadi komunikasi ini, kalau misalnya teman-teman komunikasinya itu baik, sopan, dan sebagainya, maka akan memberikan efek yang baik juga. Berbeda apabila teman-teman itu melakukan komunikasi dengan cara yang buruk, mungkin omongannya kasar, pemilihan bahasanya nggak tepat, kemudian secara gestur juga mungkin kelihatan angkuh, sombong, dan sebagainya, maka efeknya itu akan berbeda-beda. Ya, jadi komunikasi bisnis ini dapat dibilang bahwa merupakan suatu ajakan yang alami dan menggambarkan upaya untuk mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Jadi hebat buat orang-orang atau buat teman-teman nih misalnya yang punya kemampuan itu dapat mempengaruhi. Ini pun akan memberikan dampak seperti misalnya teman-teman berjualan atau sedang melakukan promosi, atau nanti mungkin ketika teman-teman melakukan wawancara kerja, itu bagaimana sih cara teman-teman itu berkomunikasi kepada lawan bicara dan dapat meyakinkan lawan bicara kita bahwa ini loh produk ini tuh tepat, ini loh produk ini tuh dapat memberikan dampak yang bagus, atau ini loh saya itu dapat bekerja dengan baik, saya itu dapat bekerja untuk mendukung perusahaan, dan sebagainya. Hal-hal ini yang nantinya kita bahas. Komunikasi bisnis menurut Purwanto adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup beberapa bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Priyatna dan Elvi Naro, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, institusi dengan institusi, yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit. Ya, ini bedanya antara komunikasi biasa dan komunikasi bisnis. Kalau komunikasi bisnis, biasanya itu udah ada orientasi profit. Entah ketika kita menjual barang maupun menjual jasa. Kita akan mempengaruhi bahwa lawan bicara kita bahwa ini loh barang kita itu barang yang paling bagus. Ini loh jasa kita itu jasa yang paling bagus dibandingkan yang lain. Ayo pakai jasa saya, ayo beli barang saya. Itu nanti kita akan belajar bagaimana komunikasi bisnis tersebut. Kemudian komunikasi bisnis ini meliputi pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi di antara dua orang atau sekelompok kecil masyarakat atau dalam satu hingga beberapa bidang untuk mempengaruhi perilaku organisasi. Teman-teman di sini paham ya? Jadi
Kalau di bisnis itu ada benar-benar sesuatu hal yang mempengaruhi, itu tuh kayak berpengaruh banget. Jadi kalau misalnya kita bisa mempengaruhi seseorang, itu tuh udah baik. Nanti kita belajar ya, beberapa kadang tuh kita perlu pemilihan kata-kata, kita perlu strategi untuk meyakinkan calon konsumen kita. Jadi kita dapat menceritakan bahwa produk kita tuh bagus, atau produk dengan menggunakan produk kita nanti penjualannya dapat meningkat. Tapi itu pun akan disampaikan dengan cara-cara yang berbeda. Jadi nggak yang langsung to the point, mungkin kita menggunakan strategi dulu, mungkin dengan pendekatan dulu, dan sebagainya. Nanti kita belajar di kelas aja. Jadi terdapat 4 unsur juga dalam 4 unsur utama dalam komunikasi, ada source, message, channel, receiver, and 3 unsur lain yaitu effect, feedback, dan lingkungan. Jadi sumbernya apa? Sumbernya siapa? Kemudian isi pesannya itu apa? Saluran dan medianya itu melalui apa? Terus siapa yang diajak bicara atau penerima, dan efeknya itu apa? Kalau ini sudah terlaksana semua, nanti kita akan mengharapkan adanya umpan balik atau feedback. Ini sama seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, melalui gambar ini, itu pada dasarnya sama ya dengan gambar yang tadi. Hanya saja di sini menjelaskan bahwa terkadang terdapat adanya gangguan-gangguan. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin kadang ada gangguan, ada telepon, atau berisik, atau suasana di ruangan sedang nggak ada AC-nya rusak misalnya, kemudian panas gitu ya. Kitanya nggak nyaman dalam komunikasi, atau mungkin kita sedang emosi, dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap komunikasi bisnis. Kita dapat sebut itu sebagai gangguan-gangguan. Nah, komunikasi bisnis itu adalah unik. Kita bisa sebut unik karena yang pertama, dipengaruhi oleh globalisasi, keanekaragaman angkatan kerja. Di sini kadang mungkin akan berbeda kita berkomunikasi dengan orang yang up to date atau komunikasi dengan orang yang ketinggalan zaman ibaratnya. Kemudian yang kedua, semakin berkembangnya pesat nilai informasi bisnis. Jadi semakin berkembang juga informasi bisnis, kadang kita juga harus dapat menyampaikan informasi-informasi yang memang sudah diperbarui, sudah di up to date. Kemudian canggihnya teknologi, namun tingkat penyerapannya yang rendah. Ya, teman-teman seperti yang teman-teman tahu, apalagi setelah COVID ini ya, itu teknologi terus digunakan, semakin digunakan. Mungkin dulu yang kita ngajar, kita proses belajar mengajar adalah melalui bertemu secara langsung, secara tatap muka, tapi pada saat ini kita dapat melakukan perkuliahan atau kita dapat memperoleh ilmu itu melalui banyak hal. Bisa melalui teknologi, media sosial, dan sebagainya. Maka dari itu, kalau misalnya kita tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut, maka kita akan ketinggalan. Jadi teman-teman, apalagi yang teman-teman ini masih muda, itu jangan sampai teman-teman itu ketinggalan perkembangan teknologi. Jadi harus selalu up to date. Ada teknologi apa? Pelajari. Coba yang sekarang itu lagi musim, lagi ngetren seperti metaverse gitu ya, atau NFT, atau sebagainya deh. Pokoknya yang lagi ngehits itu teman-teman pelajari. Sekarang udah banyak kok pelatihan-pelatihan itu. Teman-teman bisa akses secara online dan sebagainya. Nanti kalau misalnya sudah cari satu sama lain, mungkin teman-teman kesulitan untuk membahas sesuatu, teman-teman ajak yang lain. Maksudnya ajak teman-teman yang lain untuk diskusi bareng. Ketemu dengan orang-orang yang frekuensi, ada buat komunitas misalnya. Misalnya nih, saya sekarang mungkin sama-sama lagi belajar metaverse. Apa sih metaverse? Tuh kan lagi ngehits banget tuh. Nah, saya misalnya ngobrol sama teman-teman yang lain, itu belum tentu mereka paham apa sih gitu. Atau bahkan ada orang-orang itu yang menganggap remeh gitu ya. Maksudnya mereka kadang nggak mau belajar
Kemudian menganggap hal-hal seperti itu tuh sebagai hal-hal yang negatif. Padahal kita harusnya terus berpikir positif, kemudian kita juga ibaratnya mempelajarinya juga dengan hati-hati, jadi biar nggak gegabah, paling nggak tahulah sistemnya. Tahulah, oh itu tuh buat ini, sistem yang digunakan tuh ini. Nanti, lama-kelamaan teman-teman akan bertemu dengan komunitas-komunitas yang memang sepemikiran dengan teman-teman. Maka di situ komunikasi yang terjalin akan lebih baik dibandingkan komunikasi dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan teman-teman. Kemudian, Kombis ini memiliki ketergantungan pada sistem kerja tim yang meningkat. Kemudian ada evolusi struktur organisasi, dan Kombis juga adanya hambatan dalam komunikasi yang semakin kompleks. Jadi, bisnis itu kadang kan nggak individu ya, bukan dilakukan secara individu. Kadang bisnis itu justru lebih dilakukan secara kelompok. Bahkan kadang susah menyamakan pemikiran antara yang satu dengan yang lain. Mungkin si bos maunya seperti ini. Mungkin kita sebagai karyawan misalnya ya, maunya seperti ini. Itu tuh banyak, ibaratnya antara satu sama yang lain itu dalam suatu kelompok maupun suatu organisasi itu belum tentu sepemikiran. Nah, tetapi bisnis itu memiliki tujuan yang sama. Jadi harus ada tuh yang namanya visi dan misi bisnis. Mau dibawa kemana bisnis itu? Apakah hanya sekedar profit? Apakah bisnisnya mau dibawa ke go public misalnya? Apakah nanti bisnisnya mau dibikin yang keren gitu atau yang gimana? Dan sebagainya. Itu namanya satu misi, tetap dalam misi bisnis tersebut. Maka dari itu, kemudian nanti bagaimana caranya individu-individu ini tadi yang pemikirannya berbeda-beda, itu dijadikan satu, kemudian mungkin menekan ego ya. Kadang tuh perlu untuk menekan ego supaya tidak egois untuk mengutamakan kemauannya sendiri. Nah, dengan begitu satu tujuan itu dapat terlaksana, yaitu tujuan bisnis. Meskipun nanti pada prakteknya terdapat hambatan-hambatan. Mungkin ada yang bandel, ada yang nggak nurut. Mungkin ada orang yang diajak komunikasi susah, misalnya dia nggak pernah balas chat, kemudian dia hilang-hilangan, dan sebagainya. Itu macam-macam. Nah, komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kemudian dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Ini menurut De Vito. Kemudian kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Maka dari itu, biasanya kalau dalam bisnis, itu sebelum kita menyampaikan sesuatu hal, kita mengkomunikasikan sesuatu hal, itu kita akan mencari tahu dulu. Kita akan meriset dulu. Misalnya kita mau mempengaruhi orang lain dengan informasi produk yang begini-begini misalnya. Itu kita akan mencari tahu dulu apa keunggulan produk itu. Kemudian kita akan mencari tahu dulu siapa target lawan bicara kita. Misalnya, oh si A ini sukanya produk yang warnanya pink misalnya. Nanti kita sebagai penjual, kita akan mengunggulkan. Ini loh kalau ada produk yang warnanya pink dan itu tuh lucu banget kayak gitu misalnya. Ini tuh nggak dijual di tempat yang lain, cuma ada di produk kita aja. Dan ini misalnya ini tuh laris banget kayak gitu. Itu kita harus melakukan riset dulu. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu siapa target bicara kita. Jadi ketika kita memasarkan produk, ketika kita sudah tahu siapa lawan bicara kita akan mengunggulkan keunggulan-keunggulan. Jadi kita juga milih, nggak semuanya misalnya konsumennya itu beda-beda, kemudian kita menjelaskannya itu dengan hal yang sama. Nanti bisa boring, bisa bosan yang dengerinnya. Nanti mungkin ada orang yang kemarin udah dengerin kita promosi, hari ini dengerin kita promosi lagi, kalau dengan promosi yang sama, itu akan membosankan. Jadi bagaimana caranya kita itu menyampaikan informasi itu yang kita update, kita unggulkan lagi, dan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, terdapat komponen dasar komunikasi, adanya komunikator.
Kemudian adanya komunikan, ini tadi ya, seperti yang di pengertian tadi. Adanya pesan atau konteks komunikasinya itu apa. Kemudian adanya interaksi langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi itu bisa dilaksanakan secara tatap muka maupun komunikasi itu dilakukan tidak langsung. Jadi mungkin via telepon atau sekarang itu bisa melalui Zoom atau hanya sekedar chat. Bahkan komunikasi tersebut bisa terjadi pada beberapa pihak yang sebelumnya itu nggak kenal. Kemudian penggunaan media komunikasi. Ya, di sini teman-teman tuh masih muda semua. Masih muda, harusnya masih bisa mengembangkan atau memaksimalkan penggunaan media komunikasi. Atau bahkan sekarang media sosial. Sekarang taruhlah kita sebagai businessman, ya, kita sebagai orang yang menjalankan suatu bisnis, itu harus punya pemikiran bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis kita, meningkatkan profit. Oh iya, kayaknya produk saya udah bagus, tapi promosinya kurang. Maka saya harus menggunakan beberapa media komunikasi atau media sosial untuk melakukan promosi. Apakah nanti menggunakan iklan, ya kadang ada Google Ads dan sebagainya. Apakah nanti endorse artis, selebgram, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu juga bagaimana sih menggunakan media komunikasi. Mungkin teman-teman yang masih muda bisa belajar, kayak sekarang ada ya TikTok Shop, kayak gitu kan. Atau kayak Shopee, ada Shopee Affiliator ya kalau nggak salah. Shopee Affiliation itu. Kemudian ada juga, pokoknya macam-macam deh. Seperti mungkin sekarang juga teman-teman bisa jual beli misalnya NFT. Itu pun juga yang gimana sih cara menampilkan produk kita itu supaya menarik untuk dibeli. Ketika produk itu dibeli, maka kita akan memperoleh profit dan sebagainya. Kemudian adanya pemahaman bersama akan esensi dan tujuan komunikasi. Ya, kalau misalnya antara dua pihak ini saling nggak memahami atau roaming ya, kadang kita kalau ngobrol roaming kan, apaan sih dia ngomongin apa? Itu tuh ya udah komunikasinya nggak akan bagus. Jadi kalau misalnya satu sama lain itu paham apa yang disampaikan, itu ya tujuan bisnis pun nanti dapat terlaksana. Ya, komunikasi itu pertukaran pesan. Jadi ada proses perilaku yang, jadi meskipun merupakan proses perilaku yang rumit, meski untuk pesan yang paling sederhana dan langsung, namun ini juga merupakan arus pesan melalui satu saluran dari sumber pesan atau informasi yang menuju penerima pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan antara satu sama yang lain, antar individu maupun kelompok, ataupun individu dengan individu, dan sebagainya. Nah, komunikasi pun dapat efektif atau tidak. Komunikasi dianggap efektif hanya jika komunikan memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Menurut Bovie dan Thiel, komunikasi yang efektif akan membantu mengatur arus kerja, memperbaiki hubungan bisnis, meningkatkan citra profesional, dan memberikan berbagai manfaat lainnya. Ini gambarnya ya. Jadi ketika komunikasi yang terjalin itu efektif, maka terdapat beberapa efek. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan bahwa komunikasi itu dapat memberikan efek. Ya, beberapa efeknya adalah yang pertama, pemecahan masalah lebih cepat. Jadi ketika komunikasi yang disampaikan itu baik, kemudian diterima dengan baik juga, maka pemecahan masalah ini dapat diambil lebih cepat. Kemudian pengambilan keputusannya pun lebih mantap. Jadi nggak ragu gitu loh kalau ketika ngambil keputusan. Kemudian produktivitasnya juga meningkat. Ya. Terus arus kerjanya juga lebih mantap. Kemudian hubungan bisnisnya juga lebih kuat. Terus bahan promosinya lebih jelas. Citra profesional otomatis meningkat kan? Dan setelah itu respon stakeholder lebih meningkat. Teman-teman masih ingat siapa aja stakeholder?
Ya, stakeholder itu adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Jadi, kalau internal ada manajemen, gitu ya, atau ada juga karyawan, kemudian nanti eksternal mungkin seperti pemegang saham, ada komisaris, kreditur, debitur, dan sebagainya. Termasuk nanti ada masyarakat. Masyarakat dapat menilai juga apakah perusahaan yang kita jalankan atau bisnis yang kita jalankan itu terjalin dengan baik dari beberapa komunikasi-komunikasi seperti yang pemecahan masalahnya itu lebih cepat dan sebagainya. Mungkin masyarakat dapat menilai, misalnya terdapat bencana di sekitar bisnis gitu ya, di sekitar perusahaan misalnya. Nah, masyarakat bisa menilai bagaimana respon suatu perusahaan tersebut untuk membantu masyarakat di sekitar. Seperti itu. Nah, terdapat karakteristik komunikasi yang efektif. Yang pertama, praktis. Jadi diharapkan komunikasi itu yang disampaikan itu berguna bagi penerimanya, yaitu informasi yang dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Jadi diharapkan komunikasi itu nggak bertele-tele, nggak yang muter-muter dan sebagainya. Jadi kalau bisa langsung to the point aja deh, biar waktu yang digunakan itu juga dapat singkat, ya, faktual. Jadi berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Jadi nggak yang pencitraan doang. Jadi fakta. Jadi jangan sampai memberikan komunikasi, memberikan informasi yang itu tidak fakta. Jadi hanya apa ya kalau dibilang cuman sensasi aja misalnya atau bohong dan sebagainya. Terus komunikasi itu yang efektif yaitu padat, yaitu mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan pun itu juga harus dipilih-pilih ya. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang tidak kita sampaikan ke masyarakat misalnya. Itu juga harus kita keep. Gitu. Kemudian jelas, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Dan persuasif, mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Jadi ada ajakan di situ untuk menerima manfaat. Nah, tujuan komunikasi ini secara umum ada beberapa. Yang pertama adanya perubahan sikap, kemudian adanya perubahan pendapat, adanya perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Ini misalnya ketika kita mempromosikan produk gitu ya. Kalau kita pinter misalnya, pertama sekali kita promosi produk. Ayo dong beli produk saya, produk aku misalnya. Ayo dong beli produk aku bagus loh misalnya. Produk aku itu punya keunggulan ini. Nah, ternyata si calon konsumen kita ini menolak. Enggak, itu kan produknya enggak penting misalnya. Atau enggak ada uang misalnya. Ini ada sikap-sikap yang kayak menolak. Ada perilaku yang dia langsung nggak mau beli misalnya. Oke, kita sebagai penjual, sebagai orang yang melakukan bisnis, jangan ibaratnya ngejiper duluan ya. Jangan terus kita menyerah, produkku nggak ada yang beli gitu. Itu jangan sampai. Terus dicoba. Misalnya kita posting terus posting gitu ya. Maksudnya postingnya tuh nggak cuma sekali, terus posting misalnya. Postingnya macam-macam, yang menarik, iklan, promosi, dan sebagainya. Nah, nanti kalau orang itu terusan lihat postingan kita, kan kadang gini nih, kadang misalnya kita hanya sekedar promosi di WhatsApp atau di Instagram gitu ya, itu kan kita bisa ngelihat siapa aja sih yang ngelihat produk kita kan, maksudnya yang ngelihat story kita. Nah, ada cara yang bisa teman-teman gunakan, yaitu misalnya teman-teman posting 5 postingan dalam satu hari ya di story. Nanti kan ada 5 postingan tuh. Nah, siapa orang
yang melihat sampai story kelima misalnya. Biasanya orang-orang seperti itu yang lebih tertarik ke produk kita. Nah, orang-orang seperti itu kita bisa follow up, kita bisa melakukan pendekatan. Misalnya kamu udah punya barang ini belum? Kayak gitu. Yuk, ini lagi ada promo loh. Ini misalnya lagi ada promo diskon 10%. Mumpung lagi murah, kayak gitu-gitu. Itu tuh ada beberapa cara yang teman-teman bisa gunakan untuk mengajak orang itu beli produk kita atau menggunakan jasa kita. Jadi yang tadinya awalnya dia nolak, itu semakin sering lihat postingan kita, dia semakin tertarik, akhirnya beli ke produk kita. Jadi jangan sampai teman-teman itu baru launching bisnisnya, kemudian udah nyerah duluan. Jadi jangan nyerah. Kemudian fungsi komunikasi dalam organisasi. Ada fungsi informatif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasinya dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Kemudian ada fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi melalui peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Kemudian adanya fungsi persuasif, yaitu berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Dan ada fungsi integratif, berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi, baik formal maupun informal, yang memungkinkan karyawannya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Nah, ada yang disebut sebagai sumber, yaitu pemrakarsa suatu pesan, ya, atau informasinya tuh dari mana, sumbernya tuh dari mana. Jadi setiap manusia ada transceiver, sumber pengirim dan penerima pesan pada yang saat yang sama. Jadi ketika kita ngobrol, kita menyampaikan informasi, itu bisa saja kita menyampaikan informasi, tapi kita juga menerima informasi, menerima pesan atau mengirim pesan pada saat yang sama. Kemudian ada penyandian atau penguraian sandi atau encoding. Jadi tindakan pemberian, pemilihan, dan penyeleksian simbol-simbol yang mewakili pikiran seseorang. Ini nanti menentukan bentuk komunikasi verbal atau non-verbal. Jadi mungkin beberapa perusahaan di bisnis gitu ya punya kode-kode tertentu yang hanya dapat diketahui atau dapat dibaca oleh orang-orang yang berada di organisasi yang sama. Nah, setelah komunikasi itu terjalin dengan baik, kemudian lingkungan komunikasinya juga udah oke, maka kita pasti mengharapkan sesuatu. Kita mengharapkan adanya feedback atau umpan balik atau umpan depan. Jadi feedback ini tersusun berdasarkan informasi yang dikirimkan sebelumnya. Terus kalau feed forward itu merupakan informasi tentang pesan yang akan dikirim pada masa datang, meliputi pernyataan verbal seperti tunggu sampai Anda mendengar tentang hal ini. Terus sering melibatkan kombinasi pesan verbal dan nonverbal. Umpan balik ini merupakan suatu hal yang esensial. Umpan depan adalah sesuatu yang fakultatif. Jadi biasanya teman-teman sering ya, kalau misalnya habis belanja nih, teman-teman yang belanja itu biasanya dimintain feedback, dimintain saran, masukan. Itu misalnya, bagaimana produk yang Anda terima? Udah bagus atau belum? Kurang apa? Nah, feedback itu akan digunakan oleh si penjual itu sebagai bahan gitu, sebagai informasi yang dikumpulkan untuk memperbaiki produknya lagi. Jadi nanti kalau misalnya produknya semakin baik, maka konsumen akan semakin puas. Konsumen puas, maka profit meningkat. Jadi ketika kita melakukan bisnis itu kan diharapkan orang tersebut tidak hanya belanja satu kali ya. Kita pasti berharap besok akan belanja lagi ke kita. Gitu. Nah, apa itu saluran atau channel komunikasi? Itu adalah media tempat pesan disampaikan.
Dalam lingkungan bisnis biasanya menggabungkan tampilan vokal dan penglihatan atau visual serta penciuman. Terus misalnya pemakaian parfum yang tidak menyengat atau pemakaian alat bantu visual. Jadi tergantung ya, produk kita itu apa yang dijual. Misalnya ingin produknya menarik, itu ketika kita melakukan promosi gitu ya, itu mengutamakan penampilan visual misalnya. Atau misalnya kita menjual produk yang terkait dengan penciuman misalnya, ya berarti kita juga harus menggambarkan dalam iklan tersebut bahwa ini loh baunya tuh wangi banget misalnya. Ini loh produk ini itu aromanya tidak misalnya, ini aromanya alami atau tidak berbahaya untuk pernafasan dan sebagainya. Nah, konteks ini meliputi kondisi fisik dan kondisi lain yang melingkupi tindakan komunikasi, meliputi status orang-orang yang terlibat dalam hubungan komunikasi serta peranannya. Nah, ini tadi saya juga sudah sebutkan bahwa kadang ada gangguan itu dalam suatu komunikasi atau noise. Ya, adalah setiap faktor yang mengubah atau mencampuri penerimaan pesan yang jelas. Kemudian gangguan fisik terdiri atas penglihatan atau suara gaduh, berisik, atau misalnya promosi ternyata gambarnya buram, dan lain-lain. Gangguan juga dapat berupa gangguan psikologis, misalnya belum-belum dia sudah berprasangka buruk, atau belum-belum dia sudah menunjukkan sikap untuk menolak mendengarkan promosi yang kita berikan, atau belum-belum dia memiliki pemahaman yang bertentangan dengan kita. Terus ada juga gangguan semantik, melibatkan kesalahpahaman dalam pemakaian istilah atau kosakata yang tidak pada tempatnya atau penggunaannya tidak lazim. Maka dari itu biasanya ketika kita melakukan promosi, kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang dia universal, yang dapat dipahami oleh semua suku misalnya, semua bahasa. Mungkin di Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia. Kadang sulit ketika kita menggunakan bahasa Jawa, nanti orang-orang yang tidak memahami bahasa Jawa juga akan sulit mengetahui produk apa yang kita jual. Nah, ini sama ya seperti tadi, bahwa ada beberapa hambatan komunikasi seperti latar belakang, mungkin berbeda antara komunikasi antara yang sekolah dengan yang nggak sekolah, mungkin beda juga komunikasi antara dengan yang berlatar belakangnya itu dia wirausaha, maupun mungkin dia latar belakangnya itu adalah misalnya PNS dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi komunikasi. Kemudian beda bahasa, ini juga utama ya. Maka dari itu ketika kita melakukan komunikasi, kalau bisa menggunakan bahasa yang memang dapat dimengerti oleh semuanya. Kemudian sikap. Sikap ini kadang sikap kita itu dapat diartikan berbeda dengan orang yang melihat kita. Misalnya, mungkin kita menyampaikan sesuatu hal yang menurut kita itu udah sopan, udah baik sikapnya, tapi belum tentu menurut orang lain itu sikap kita itu sudah benar. Hal ini biasanya kita lebih baik minta masukan dari misalnya dari teman-teman yang lain yang emang udah kenal sama kita. Kita minta masukan ke mereka. Misalnya kita nanya ke mereka pas kita latihan presentasi gitu ya, presentasi produk, terus kita tanya ke mereka, gimana sih tadi presentasi saya? Kurang apa? Terus sikapnya udah bagus atau belum? Kurang, misalnya, kamu kurang gesturnya seperti ini. Oh, kamu kurang senyum. Oh, kamu kurang pede. Itu dapat diberikan masukan oleh teman-teman yang lain yang memang udah kenal kita. Jadi kitanya kan nggak malu ya. Terus mungkin waktu. Mungkin susah juga ketika kita itu terdapat perbedaan waktu. Mungkin kita yang di WIB ini sedang ngobrol dengan yang di WIT. Di sini mungkin masih
sore di sana udah malam, udah ngantuk. Itu dapat menjadikan hambatan komunikasi. Terus lingkungan itu juga berpengaruh. Ya, mungkin kita di sini lingkungannya lagi baik-baik aja, tapi ternyata lawan bicara kita yang di sana sedang dalam lingkungan yang memang tidak mendukung. Nah, sekian materi pertama dari komunikasi bisnis. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 1 terkait komunikasi verbal dan nonverbal. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi di kelas maupun melalui El Nino. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.